Zat misterius bernama Burnout masuk ke bumi dan menghancurkan peradaban yang dibangun manusia. Subjek manusia dengan kekuatan ekstrim muncul dan menguasai dunia. Pasukan dari wilayah Dead Zone mencoba memperbaiki situasi kehidupan dengan menantang para subjek manusia yang menguasai wilayah Top Zone. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Yongrai sekarang sudah bertemu dengan wanita pengemban api bernama Seungha. Mereka yang dikejar oleh pasukan penyembah api pada akhirnya berhasil melarikan diri. Sekarang Yongrai terikat dengan Seungha karena tubuhnya akan bereaksi jika jauh dari Seungha. Mereka lalu pergi ke tempat pengungsian para warga dan berencana untuk pergi ke Top Zone. Di sisi lain, seorang manusia subjek pemburu bayaran sedang mengincar Seungha. Seungha yang sedang berada di tempat pengungsian mencari peta untuk pergi ke Top Zone. Wali kota di sana memberitahu kalau peta menuju ke sana sudah tidak ada, tapi ada seseorang yang berjalan dari Top Zone ke tempat pengungsian ini. Wali kota bercerita, ia dikenal sebagai penjaga gudang. Mari kita lihat apakah dia bisa membantu atau tidak. Mereka lalu pergi ke sebuah gua di dekat tebing di wilayah yang sama. Di sana mereka bertemu seorang kakek yang langsung mengusir mereka. Aku tidak akan memberikannya, jangan ambil barangku dan pergi sekarang. Kakek itu lalu meninggalkannya. Kalian lihat sendiri bukan, dia menjadi seperti itu setelah istrinya kehilangan suara dan senyuman karena anak mereka yang meninggal. Sebelumnya mereka tinggal di daerah milisi dan anak kakek itu menjadi sukarelawan untuk melawan para mafia. Tapi eksperimen dari milisi membuat dia mengalami burnout shock syndrome yang mengakibatkan kematiannya. Setelah itu para mafia menyerang milisi dan mereka harus melarikan diri tanpa membawa mayat anaknya. Dengan gerobak perbekalan untuk bertahan hidup, ia memutuskan untuk pergi ke wilayah Top Zone untuk menyelamatkan mental istrinya. Dan dia membuat peta sendiri. Jika kalian bisa membuat istrinya tersenyum, mungkin saja dia bisa memberikan peta itu. Seungha bilang, kalau begitu, berikan kami banyak informasi tentang istrinya. Sayang sekali, aku belum pernah bicara dengannya. Tapi ada satu orang yang dekat dengannya. Dan di tempat yang berbeda, seorang manusia berbalut kain, kita sebut saja dia manusia mumi, terlihat sedang berbicara dengan istri si kakek. Orang-orang di tempat pengungsian sudah resah dengan keberadaan manusia mumi karena penyakit dalam tubuhnya. Kita tidak bisa membiarkannya terus di sini, mungkin kita bisa terinfeksi. Si kakek yang juga berada di sana langsung mengusir orang-orang yang berkerumun. Pergi dari sini sekarang juga, atau aku tidak akan memberikan persediaan yang ada di gudang. Seungha dan Yongrai melihatnya dari jauh. Seungha bilang, penyakit orang itu adalah burnout shock syndrome sama seperti dirimu. Penyakit itu bisa membakar seluruh tubuh sampai tidak tersisa. Tapi sebenarnya itu tidak membuat orang lain terkontaminasi. Kondisinya yang sekarang, aku ragu bisa menolongnya. Sekarang aku mengerti kenapa istrinya berada terus di dekat manusia mumi itu. Karena dia beranggapan kalau itu adalah anaknya. Dan tidak berselang lama, mumi itu datang menghampiri mereka. Ia sudah mengetahui maksud kedatangan Yongrai. Apa kalian ingin melihat senyumannya lagi? Di sana, mumi itu langsung bercerita. Wanita itu banyak bicara padaku sebelum putranya melamar menjadi tenaga medis di milisi. Dia adalah seorang koki di restoran yang terkenal. Kita cuma perlu makanan yang lezat, tapi masalahnya kita tidak punya api. Selain itu, juru masak yang hebat berada di zona kematian. Dia bernama Pepe. Cerita berpindah ke suatu tempat di zona kematian. Terlihat 3 orang sedang buang air. Sial, sejak burnout, makan menjadi hal yang paling menyenangkan. Kau benar, aku bisa mati hanya untuk bisa mencicipi makanan Pepe. Kudengar zona atas akan mendeklarasikan perang untuk Pepe. Di sela obrolan, orang yang di tengah tiba-tiba menghilang.
Dan ternyata Yongrai, Sengha, dan Mumi itu menculiknya. "Hei Bung, kau tadi berkata tentang Pepe. Bisakah kau beritahu kami lokasinya?" "Kalian pikir aku ini siapa? Aku akan membunuh kalian." Tapi dengan secepat kilat, Yongrai langsung memberikan satu hantaman. Mendadak orang itu syok. "Baiklah, aku akan menuntun jalan kalian." Mereka mulai masuk ke dalam sebuah lorong, dan manusia mumi itu berjalan seorang diri, sementara Sengha dan Yongrai bersembunyi memperhatikan situasi. Dan tidak berselang lama, dua orang datang menghampiri mumi tersebut. Yongrai bilang mereka itu adalah tentara chemical yang menjengkelkan dari milisi tingkat atas. Mereka memiliki senjata beracun. Tapi tiba-tiba, pasukan chemical tersebut tidak menyerang manusia mumi. Yongrai heran, tunggu, apa mereka memberi hormat padanya? Dan secara mengejutkan, pasukan chemical lain sudah berada di belakang Yongrai dan Sengha. Mereka langsung menghunuskan senjatanya ke arah Sengha. Tapi dengan refleks, Yongrai langsung menahannya dengan tangan. Sambil gemetaran ia bilang, "Berhati-hatilah, senjata mereka dilapisi racun yang berbahaya." Satu lagi datang menghantam. Yongrai dengan cepat bergerak. Ia dikepung. Sengha ikut menolong. Yongrai yang melihat celah langsung memberikan satu tonjokan dan menendangnya. Pasukan chemical yang terpojok langsung mengeluarkan sesuatu. "Mari kita lihat apa kalian bisa mengatasi gas ini." Gas itu langsung menyebar luas. Dengan cepat, Yongrai langsung menangkap tubuh Sengha dan menceburkan diri ke lautan. Setelah itu, mereka tiba di pinggiran kota. Yongrai belum sadarkan diri. Sengha mencoba memberi nafas buatan. Yongrai sadar dan langsung menjaga jarak. "Apa kau sudah gila? Bagaimana kalau aku tidak terkendali dan tubuhku langsung robek?" "Baiklah, aku tidak akan melakukannya lagi. Sekarang, ayo kita mencari satu tempat yang dikunjungi setiap koki. Aku sudah tahu jalan yang cepat dan aman. Kita akan melalui terowongan pembuangan ini." Mereka mulai menyusuri terowongan, menaiki setiap lantai gedung. Sengha bilang, "Apa kau tahu, di sini ada tempat dengan fasilitas memasak yang lengkap. Ikuti aku dan percaya saja padaku." Mereka lanjut menaiki anak tangga. Setelah menaiki banyaknya anak tangga, Yongrai mulai capek. "Apanya yang percaya padamu? Tangga ini tidak ada habisnya. Ini bukan jalur cepat seperti yang kau bilang." Sengha hanya tersenyum. "Ini gedung tertinggi di kota ini, dan ada sebuah restoran di lantai paling atas. Restoran yang menjadi tempat yang aman." Hingga pada akhirnya, dengan susah payah, mereka sampai di lantai paling atas. Mereka lalu memasuki restoran tersebut, tapi mereka yang menyusuri setiap ruangan tidak menemukan siapapun. Dari atap gedung, Yongrai melihat pemandangan yang indah. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang sudah berada di belakangnya. Di mana itu adalah pembunuh bayaran yang sedang mencari Sengha. Melihatnya, Yongrai langsung keringat dingin. "Apa-apaan dengan aura yang menakutkan ini? Jika aku melakukan gerakan ceroboh, mungkin aku akan mati." Tanpa banyak bicara, subjek tersebut siap menebas. Sengha dengan cepat dari belakang datang menikam, tapi dengan mudah dihindari. Sengha terus berlari ke arah Yongrai, lalu menjatuhkan diri bersama tubuhnya. "Kau lagi-lagi melakukan hal seperti ini tanpa bilang. Kalau mau bunuh diri seperti ini, harusnya aku membawa orang yang tadi bersama." Sengha hanya bilang, "Pegangan yang erat. Apa kamu punya parasut?" Lagi-lagi Yongrai heran. Jangan bicara hal yang tidak masuk akal di saat seperti ini. Dan ternyata Sengha di sana membuka parasut yang ia bawa. "Baiklah, kita sekarang akan kembali ke desa pengungsian dulu. Aku rasa orang yang mengejarku tadi bisa melacak aromaku. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana caranya mendaratkan parasut ini? Tapi tidak usah khawatir, percayakan saja padaku." Tapi apa yang selanjutnya terjadi? Parasutnya malah menyangkut di antara dua tebing. "Setiap kau berkata percaya padaku, aku selalu merasakan hal-hal yang mengerikan."
Mereka kini tiba di depan desa pengungsian. Di sana, mereka dikagetkan dengan bekas telapak kaki banyak orang. Kuharap kita tidak terlambat. Mereka yang mulai memasukinya merasa ada yang aneh. Kenapa jadi sunyi seperti ini? Apa mungkin mereka bersembunyi di ujung gua? Hingga pada akhirnya, wali kota datang dan menghampiri mereka. Kalian datang tepat waktu. Ada beberapa kejadian yang barusan terjadi. Wali kota lalu membawa mereka ke sebuah tempat, di mana di sana mereka melihat banyak orang yang sudah ditangkap oleh pasukan Chemical. Apa yang terjadi sebenarnya? Apa manusia mumi itu telah menuntun mereka ke sini? Sengha bilang, "Aku minta maaf. Aku tidak bisa memberitahumu kenapa, tapi mereka sepertinya sedang mengejarku." Wali kota menjawab, "Baiklah, prioritas utamaku sekarang adalah menyelamatkan warga desa. Mari berpencar dan mengumpulkan orang-orang yang masih bersembunyi. Kau ke sebelah kiri, Sengha dan aku akan mengawasi orang di sebelah kanan." Tanpa sadar kondisi tubuhnya, Yongrai mulai menjauh dari Sengha hingga tubuhnya bereaksi kembali. Yongrai yang kesakitan lalu mencari Sengha. Tapi ternyata pasukan Chemical sudah menangkap Sengha. Yongrai tidak bisa berkutik karena efek dari tubuhnya membuatnya semakin melemah. Wali kota terlihat di sana. Ia hanya bisa terdiam. Sengha bilang, "Wali kota, bawalah Yongrai ke dekatku." Dan secara mengejutkan, wali kota bilang, "Aku sudah menyerahkan wanita fire welding. Jadi lepaskan wargaku sekarang juga." Ternyata wali kota mengkhianati Sengha. "Maafkan aku Sengha, ini satu-satunya pilihan untuk menyelamatkan desa. Aku tidak akan bisa membiarkan desa hancur karena satu orang sepertimu." Sengha sambil panik menjawab, "Baiklah, aku mengerti, tapi tolong bawa Yongrai di dekatku sekarang juga." "Maafkan aku tidak bisa melakukan itu." Sengha lalu menggigit tangan orang tersebut dan segera berlari ke arah Yongrai. Tapi wali kota dengan pisaunya memutuskan sebuah tali, di mana itu adalah sebuah jebakan. Yongrai jatuh ke dalam jurang. Pada akhirnya Sengha berhasil tertangkap. Setelah itu orang-orang di sana dirantai, diikat dan dikumpulkan. Melihat mereka yang tidak dibebaskan, wali kota heran. "Ini berbeda dari apa yang kau janjikan. Aku sudah menyerahkan wanita itu, jadi lepaskan semua orang sekarang juga." Pemimpin Chemical itu menjawab, "Apa yang kau katakan? Kau sangatlah tidak berguna orang tua. Kamu lebih percaya padaku daripada orang yang sudah lama mengenalmu. Berterima kasihlah karena aku masih membiarkanmu tetap hidup." Mendengar jawabannya, wali kota hanya bisa tertunduk tak berdaya. Dan kini pasukan tersebut mengeluarkan sebuah pil. "Aku tidak berniat membawa mereka semua. Tapi coba kita lihat apa mereka bisa lolos dalam penilaian kita." Mulailah eksperimennya. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Sengha berhasil lepas dari ikatan mereka. Ia lalu mengarahkan pisau ke lehernya dan bilang, "Kalau kalian menyentuh mereka, kau hanya akan membawa mayatku. Kau membutuhkanku dalam kondisi hidup, bukan? Lakukan saja sesukamu, meski kamu sangat berharga untuk para petinggi kami. Tapi kami tidak peduli, mau kau mati atau tidak. Aku hanya perlu melapor bahwa kau sudah mati. Berhenti berbohong, kamu tahu apa yang akan terjadi pada bawahan yang gagal, bukan?" Dan tiba-tiba, serangan dadakan menghantam ketua pasukan Chemical. Ternyata itu adalah manusia mumi tersebut. "Bagaimana kalau kau yang mati saja sekarang?" Pemimpin itu menjawab, "Jangan bercanda. Kau pikir dengan melakukan ini, kamu bisa membunuhku? Kau tidak akan mampu melawan kita seorang diri. Lihatlah jumlah pasukanku." Mumi itu berkata, "Apa kamu lihat aku sendirian di matamu?" Beberapa pasukan Chemical lalu membuka topengnya, di mana itu adalah orang-orang dari pasukan yang berbeda. Mereka sedari awal menyamar dan diam-diam menyelamatkan Sengha yang diikat. Mereka langsung melindungi Sengha. Mendadak ketua pasukan Chemical heran.
Bagaimana bisa pasukan GK ada di sini? Kalian pasukan milisi yang tidak tertarik dengan kekuatan dan memilih menjadi pihak netral. Kenapa kalian melawan kita sekarang? Bagaimana kalian bisa lolos? Mumi itu bilang, kau sudah lihat bukan? Sekarang kau akan tahu seberapa banyak pasukan GK yang kau bawa adalah mereka. Sekarang pilihanmu, lepaskan Sengha, kita akan melepaskanmu dan pergi diam-diam, atau kalian semua akan mati di sini. Pemimpin Chemical marah, membunuh wanita pengemban api. Sama saja aku bunuh diri, lebih baik aku mati karena gas beracun. Mumi itu langsung membuka maskernya. Sekali lagi aku katakan, tentukan pilihanmu sekarang karena matahari akan segera terbenam. Kau tidak akan bisa melawan pasukan GK saat malam tiba. Tak lama langit berubah gelap dan satu persatu masker dari pasukan Chemical dihancurkan. Di tengah kegelapan mereka panik. Apa sebenarnya yang terjadi? Mumi itu bilang lagi, apa kalian pikir anggota GK memakai kacamata hitam biasa? Itu adalah kacamata khusus yang bisa melihat zat kimia dengan jelas di tempat yang gelap. Kalian memancarkan gas dan dengan mudah bisa dilihat. Kau seharusnya sudah tahu, pemimpin GK adalah seorang peneliti yang hebat di milisi. Dan di sana, pasukan GK menghancurkan masker semua pasukan Chemical dan membiarkan mereka mati perlahan dengan racun mereka. Hingga pagi tiba, sebagian besar pasukan Chemical tumbang. Manusia mumi itu bilang lagi, pasukan GK, perjanjian kita hanya sampai di sini. Baiklah, terima kasih sudah membebaskan kami dan silakan menghubungi GK kalau membutuhkan bantuan. Tapi tiba-tiba, serangan dadakan menebas tubuh salah satu pasukan GK dari belakang. Sontak semua orang kaget. Dan ternyata ia diserang oleh pemburu bayaran yang mengejar Sengha. Kini ia sudah sampai ke tempat pengungsian. Terlihat tangannya bisa memanjang. Cepat lari sekarang, dia musuh yang berbahaya. Aku akan menghadapinya. Satu serangan datang lagi. Dengan cepat, pasukan GK menghindar. Serangan itu membuat pedangnya patah. Pemburu tersebut lalu memanjangkan tangannya dan melancarkan serangan pada Sengha. GK dengan cepat bergerak menahan. Manusia mumi langsung datang. Sekarang, ayo kita pergi dari sini. Kita akan masuk ke dalam ruangan besi yang ada di sana. Mereka langsung berlari ke dalam dan segera menutup pintu. Tapi dengan sekejap mata, pemburu tersebut memanjangkan tangannya dan langsung menyerang. Beruntung mereka berdua berhasil menghindar. Satu pasukan GK datang menyerang dan siap menghunuskan pedangnya. Dan tiba-tiba, serangannya berhasil dihentikan oleh subjek raksasa yang datang memasuki pertarungan. Di mana itu adalah rekan dari pemburu bayaran tersebut. Tubuh pasukan GK dihantam dengan keras ke tanah. Semuanya serang bersama-sama. Pasukan GK melompat dan siap menebas. Tapi sayangnya pedang mereka tidak mampu melukai kerasnya badan raksasa. Perbedaan kekuatan yang jauh membuat satu persatu dari pasukan GK ditumbangkan. Melihat kekuatan mereka, manusia mumi itu bilang, kita tidak ada cara lain selain menunggu anak itu. Pintu ruangan tersebut langsung dihancurkan. Kini raksasa itu datang dan siap menghabisi manusia mumi. Tapi apa yang terjadi? Serangan dadakan lain datang, di mana itu adalah serangan dari Yongrai. Ia langsung menonjok raksasa tersebut. Sengha melihatnya heran. Kenapa kau masih hidup? Bukankah kau sudah terkapar lemas karena jauh dariku? Yongrai menjawab, maaf, karena aku sudah mengambil rambutmu saat di kuil api. Aku mengambil rambutmu yang terpotong saat rambutmu terhunus tombak. Awalnya aku hanya tidak ingin kau meninggalkan jejak, tapi ternyata dengan ini, rasa sakit karena efek samping dari tubuhku sedikit bisa direda. Jangan membuatku khawatir, kau seharusnya bilang padaku. Manusia mumi menjawab, bocah itu bercerita padaku. Dia tidak akan menceritakan ini sampai penyakit dalam tubuhnya menghilang. Tapi semua itu harus diakuinya sekarang.
Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah, admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.